Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Sebelum memasuki penjelasan mengenai jenis-jenis pekerjaan, perkenalkan, nama saya Izzah Lailatul Fajriyah. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Baik teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat orang bekerja? Tentu saja pernah ya teman-teman. Kira-kira pekerjaan apa yang ingin teman-teman perankan di masa depan nanti? Nah, sekarang menurut teman-teman, apa sih itu pekerjaan? Baik, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti apa sih tujuan pekerjaan itu? Tujuan pekerjaan itu bisa bervariasi tergantung pada individu dan situasi mereka. Seperti apa sih tujuan pekerjaan itu? Tujuan pekerjaan itu bisa bervariasi tergantung pada individu dan situasi mereka. Ada beberapa tujuan pekerjaan. Yang pertama, ada mencari pendapatan. Pendapatan pekerjaan adalah uang atau bayaran yang seseorang dapatkan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya, ketika seseorang bekerja di kantor, di pabrik, atau melakukan pekerjaan lain, mereka menerima uang sebagai imbalan atas usaha mereka. Pendapatan ini membantu mereka membeli makanan, rumah, pakaian, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk hidup. Jadi, pendapatan pekerjaan adalah uang yang diperoleh seseorang dengan bekerja. Nah, yang selanjutnya itu ada memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan berarti memastikan bahwa seseorang memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk hidup dengan baik dan bahagia. Ini termasuk memiliki makanan yang cukup, tempat tinggal yang nyaman, pakaian yang sesuai, serta akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga ada mencari pengalaman. Mencari pengalaman pekerjaan berarti mencoba melakukan berbagai jenis pekerjaan atau tugas belajar. Nah, selanjutnya mencari pengalaman. Mencari pengalaman pekerjaan berarti mencoba melakukan berbagai jenis pekerjaan atau tugas untuk belajar hal-hal baru dan memahami bagaimana cara kerja di dunia kerja. Karena ini membantu mereka belajar bagaimana bekerja dengan baik, berinteraksi dengan orang-orang lain, dan mengembangkan keterampilan baru yang akan berguna di masa depan. Jadi, mencari pengalaman pekerjaan adalah cara untuk belajar dan tumbuh dengan melakukan berbagai jenis pekerjaan. Nah, selanjutnya yang keempat ada mencari karir dan jabatan. Mencari karir dan jabatan pekerjaan berarti mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat, keahlian, dan cita-cita seseorang. Ketika seseorang mencari karir, mereka memikirkan tentang apa yang ingin mereka lakukan di masa depan dan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mencapainya. Misalnya, seseorang yang suka menolong orang lain mungkin ingin menjadi dokter atau perawat. Mereka akan belajar banyak hal seperti ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang tersebut. Jadi, mencari karir dan jabatan pekerjaan adalah tentang menemukan pekerjaan
yang sesuai dengan minat dan impian seseorang, dengan melakukan persiapan yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada dua jenis pekerjaan. Ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang kegiatannya mengelola atau membuat sesuatu berupa barang yang bermanfaat. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang seperti makanan, minuman, dan juga benda-benda lain yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira contoh pekerjaan yang menghasilkan barang apa ya? Nah, yang pertama ada petani. Petani adalah seseorang yang bekerja yang dapat menghasilkan bahan pangan atau makanan. Pekerjaan petani dilakukan di sawah, ladang, dan juga di kebun. Bahan pangan yang dihasilkan petani yaitu seperti beras, teh, kopi, sayur-sayuran, bawang, cabai, dan lain-lain. Yang kedua, ada nelayan. Pekerjaan nelayan yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang pergi ke laut untuk menangkap ikan. Biasanya mereka bekerja di perairan laut, sungai, dan danau. Mereka menggunakan perahu dan alat tangkap seperti jaring atau pancing untuk menangkap ikan. Selanjutnya, yang ketiga ada peternak. Peternak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang merawat hewan. Hewan-hewan ini biasanya berupa sapi, kambing, domba, ayam, dan bahkan kuda. Nah, yang selanjutnya pengrajin. Pengrajin adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat barang-barang dengan menggunakan tangan atau alat khusus. Pengrajin juga membuat berbagai macam barang, mulai dari kerajinan tangan seperti vas bunga, mainan, hingga perhiasan dan juga perabotan rumah tangga seperti kursi atau meja. Yang kelima ada penjahit. Penjahit yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat pakaian atau barang-barang tekstil dengan menggunakan jarum dan benang. Seorang penjahit biasanya membuat pakaian dari awal atau memperbaiki pakaian yang sudah ada. Nah, di sini juga ada koki. Koki adalah seseorang yang membuat makanan enak di restoran, kafe, atau tempat makanan lainnya. Nah, di sebelah koki ini ada pelukis. Pelukis adalah orang yang membuat gambar atau lukisan yang menggunakan berbagai alat seperti kuas, cat, dan kanvas. Mereka biasanya membuat gambar tentang apapun yang mereka suka, seperti pemandangan dan juga hewan. Nah, di samping pelukis ini ada pedagang. Pedagang adalah seseorang yang menjual barang atau jasa kepada orang lain. Mereka bisa menjual berbagai macam barang seperti makanan, pakaian, mainan, atau bahkan buku. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi pekerjaan ini bermanfaat dan juga bisa dirasakan oleh orang lain.
Kira-kira apa ya pekerjaan yang menghasilkan jasa? Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang pertama itu ada guru. Pekerjaan guru adalah salah satu profesi yang sangat penting dalam membantu manusia belajar dan tumbuh menjadi seseorang yang berkualitas. Guru membantu siswa belajar dan mengembangkan potensi mereka sehingga bisa menjadi orang yang pintar dan sukses di masa depan. Pekerjaan guru sangat penting karena mereka membantu menjaga agar dunia tetap menjadi tempat yang cerdas dan berpengetahuan. Yang kedua, ada dokter. Pekerjaan dokter yaitu seseorang yang memberikan layanan di bidang kesehatan. Untuk menjadi dokter, perlu pendidikan khusus dan juga keahlian khusus. Nah, contoh lain dari tenaga medis yaitu ada bidan, suster, dan juga apoteker. Kemudian yang ketiga ada supir. Pekerjaan supir adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan untuk mengantarkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Supir bisa mengemudikan berbagai jenis kendaraan seperti mobil, bus, truk, atau bahkan sepeda motor. Nah, yang keempat ada polisi dan juga TNI. Polisi dan juga TNI berjasa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Nah, di sini juga contoh lain dari jenis pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu ada montir, pemadam kebakaran, dan juga tukang pos. Nah, itu tadi penjelasan dari materi jenis-jenis pekerjaan. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita di masa depan. Sampai jumpa teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaiannya. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.